Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys, hari ini semua apa kabar? Sehat? Jadi hari ini Niza akan buat satu reaksi daripada YouTuber Indonesia yang bernama Ismail Fahmi. Dia telah membuat satu video perbezaan antara Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Ini adalah satu topik yang sangat menarik untuk dibincangkan secara positif guys, no negatif. Jadi hari ini Niza akan buat reaksi ini bersama-sama dengan kamu semua. Komen-komen dekat bawah apakah pendapat kamu semua mengenai perbezaan ini. Jadi tanpa membuang waktu, ayo kita melakukan reaksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi cerita mengenai perbedaan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Video ini saya buat karena saya tertarik setelah melihat beberapa komentar yang ada di video saya yang satu ini. Video ini sebetulnya bercerita mengenai warga Tiongkok yang dulu lahir dan besar di Indonesia, namun karena kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan pada tahun 50-an hingga 60-an, akhirnya mereka terpaksa pindah ke Tiongkok. Namun karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, sampai saat ini mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Seperti apa? Ini dia ceritanya. Lahir di Indonesia, tanah, air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Inilah beberapa komentar yang kemudian memunculkan rasa penasaran saya. Mengapa komentar dari penonton Malaysia ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bangga dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Saya pun melakukan sejumlah riset di jurnal-jurnal ilmiah untuk dapat memahaminya. Indonesia dan Malaysia sama-sama pernah mengalami penjajahan. Indonesia dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Salah satu dampak dari penjajahan itu muncullah kelas sosial dan ekonomi yang berbeda, yaitu warga beretnis Tionghoa dan warga pribumi. Di zaman kolonial, penduduk beretnis Tionghoa baik di Indonesia maupun Malaysia relatif mendominasi perekonomian. Setelah kolonial pergi, bangsa pribumi yang sebelumnya tidak berdaya di sektor ekonomi mulai berupaya mengejar ketertinggalan. Pemerintahan baru yang didominasi pribumi pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih pro-pribumi ketimbang penduduk beretnis Tionghoa. Sejak kemerdekaan, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia jauh lebih besar ketimbang di Indonesia. Kondisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan sensus Badan Pusat. What guys, Niza baru tahu. Niza ingatkan Tionghoa ataupun Chinese dekat Indonesia itu lebih ramai di Indonesia sebab Indonesia kan mempunyai jumlah penduduk yang ramai. Jadi ingatkan negara ini, Indonesia juga mempunyai masyarakat Tionghoa yang ramai. Rupanya Malaysia lagi ramai ya. Walaupun penduduk di Malaysia cuma 36 juta, ternyata Tionghoa ataupun Chinese ini lagi ramai di Malaysia. Wow. Pusat Statistik Indonesia di tahun 2011, etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia saat itu. Sementara itu, pada saat Malaysia merdeka di tahun 1957, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai 40% dari total penduduk Malaysia. Berdasarkan sensus tahun 2010, persentase jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai sekitar 7 juta orang atau sekitar 1/5 dari 28 juta penduduk Malaysia. Perbedaan jumlah demografi ini sangat menentukan nasib etnis Tionghoa di masing-masing negara setelah kemerdekaan. Karena jumlahnya yang sedikit, pemerintah Indonesia di masa lalu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Intinya, pemerintahan Indonesia di masa lalu fokus untuk memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat melebur dengan penduduk pribumi. Sementara pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah Malaysia lebih fokus untuk cukup memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat menerima simbol-simbol negara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada saat bersamaan, etnis Tionghoa tetap dapat memelihara identitas dan budaya mereka. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Indonesia, di antaranya dalam penamaan toko-toko yang sebelumnya beraksara Mandarin. Pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin. Hanya satu yang tersisa, yaitu Indonesia Ribao, yang didukung kalangan militer.
Walaupun sebenarnya koran ini hanya terdiri dari 8 halaman, 4 halaman diantaranya saja yang berbahasa Mandarin. Pada tahun 1960-an, warga etnis Tionghoa juga diminta mengganti nama dalam Mandarin ke nama yang lebih meng-Indonesia. Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap hilangnya budaya Cina di Indonesia terjadi tahun 1957. Saat itu warga etnis Tionghoa diminta pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Indonesia. Sebelumnya, etnis Tionghoa dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Peningkatan sentimen negatif di Indonesia pada tahun 50-an dan 60-an terhadap Tiongkok mendorong dihapuskannya sekolah-sekolah berbahasa Mandarin. Dan ketika semua kebijakan itu diberlakukan, relatif tidak terjadi perlawanan dari etnis Tionghoa di Indonesia. Bermaksud dekat sini, Tionghoa Indonesia telah pun menerima dasar pemerintahan Indonesia yang mana dia ingin membuatkan satu sekolah sahaja tanpa membezakan etnik seperti Tionghoa ataupun bangsa lain di Indonesia. Maksudnya dekat Indonesia ni mempunyai satu buah sekolah untuk semua. Wow guys, yang ni Niza memang sangat-sangat respect dan sangat-sangat perlu dicontohi dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni sebenarnya ada banyak jenis sekolah. Berbeda dengan di Malaysia, kalangan nasionalis Melayu sejak kemerdekaan di tahun 1957 berkeinginan kuat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun pemerintah tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Malaysia. Hingga akhirnya terjadi kerusuhan antar etnis di tahun 1969. Penduduk non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India melakukan perlawanan. Kerusuhan antar etnis yang terjadi di tahun 1969 ini akhirnya mengonsolidasikan sistem politik dan hubungan antar etnis di Malaysia. Walaupun bahasa Melayu mulai ditetapkan sebagai bahasa resmi di dunia pendidikan formal, penggunaan bahasa asing lain seperti Mandarin dan Tamil tetap diperbolehkan, terutama di sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1969, itu benar sekali guys, selepas berlakunya rusuhan 13 Mei itu, rusuhan perkauman, memang ini adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat ditakuti untuk mana-mana negara yang mempunyai bangsa berbilang kaum, terutama sekali dekat Malaysia ni, ada bermacam-macam bangsa yang duduk di dalam Malaysia. Jadi ini memang sesuatu yang sangat-sangat merisaukan, namun begitu bahasa Melayu tetap ditekankan untuk menjadi bahasa rasmi Malaysia dan mewajibkan semua rakyat untuk bertutur dalam bahasa Melayu untuk urusan rasmi. Tetapi pun bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun bahasa lain-lain lah, tetap di bahasa Tamil tetap dibenarkan. Dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya bangsa asli Malaysia, yaitu Melayu. Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di tahun 1971, sebuah resolusi dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya lokal, yaitu budaya Melayu. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari etnis non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Mereka pun melakukan perlawanan. Di antaranya terlihat ketika pada tahun 70-an, Universitas Teknologi Malaysia mengatur wisudawan pria untuk mengenakan peci pada saat wisuda. Etnis Tionghoa Malaysia menolak untuk mengikuti aturan tersebut dan akhirnya kebijakan tersebut pun dibatalkan. Menyadari akan kekuatan politik dan ekonomi etnis Tionghoa, Anwar Ibrahim saat menjabat Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga membuka dialog dengan asosiasi-asosiasi etnis Tionghoa dan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak bermaksud untuk mengasimilasikan atau meleburkan etnis Tionghoa ke penduduk Melayu. Asosiasi-asosiasi Tionghoa Malaysia pun mengajukan usulan agar budaya Malaysia berdasarkan multiras ketimbang berdasarkan ras tunggal. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, Jadi itu guys, Malaysia masih mengekalkan budaya masing-masing kepada setiap bangsa seperti Chinese ataupun India yang ada di Malaysia. Sebetulnya apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa menjadi berbeda karena memang sejarah yang pernah ada di masa lalu. Intinya adalah karena jumlah etnis Tionghoa yang ada di Malaysia
lebih banyak dibandingkan jumlah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, maka akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka. Sementara di Indonesia, karena jumlah etnis Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang akhirnya lambat laun mengurangi warna budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini, kalau kita ke Malaysia, itu kita akan sangat dengan mudah menemukan ekspresi budaya Cina di Malaysia. Misalnya mereka masih menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Namun di Indonesia, kita akan kesulitan untuk menemukan dengan mudah ekspresi budaya Cina di Indonesia. Kalaupun kita ingin menemukannya, biasanya kita harus ke tempat-tempat tertentu. Dan di Indonesia, bahasa Mandarin atau bahasa Cina juga memang tidak lagi banyak digunakan oleh generasi muda. Itu dia, jadi sejarah masa lalu membentuk yang terjadi saat ini. Jadi menjadi sangat wajar sekali kalau kita melihat di video ini, kalau ada orang Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu seperti ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Itu dia, semoga bermanfaat. Ismail Fahmi, Bagi Cerita. Yang ku puja sepanjang masa. Jadi itu dia guys, video daripada Ismail Fahmi. Jangan lupa subscribe channel Ismail Fahmi ini untuk support kepada dia supaya dia lagi bersemangat untuk buat video. Lepas tu daripada video ni Niza pun terbuka minda dan menerima macam-macam info yang mana patutlah Niza merasa hairan. Dulu-dulu waktu Niza kerja dekat Genting Highland, Niza kerja hotel, receptionist, kebanyakan orang Tionghoa ataupun Chinese yang daripada Indonesia, diorang macam bertutur dalam bahasa Indonesia. Lepas tu Niza ingatkan dia macam orang asli Indonesia tahu. Lepas tu sekali sudah selesai urusan check-in, bercakap-cakap dengan reception, dengan Niza. Lepas tu dia bercakap dengan dia punya family. Dia bercakap bahasa Indonesia. Lepas tu dia mix dengan Chinese. Lepas tu Niza pun, oh orang Cina. Oh lepas tu Niza pun adalah kawan-kawan Indonesia yang lain kan. Lepas tu dia pun cerita dekat Indonesia memang macam tu. Memang wajib untuk orang-orang Cina bercakap dalam bahasa Indonesia. Dan nama-nama untuk orang Cina juga, contohnya kalau dekat Malaysia masih dibenarkan untuk menggunakan nama Chinese kan, macam Lee Chong Wei apa semua tu kan. Tapi dekat Indonesia sila betul kan kalau Niza salah cakap, dekat Indonesia kalau orang Tionghoa itu ataupun Chinese itu tidak dibenarkan menggunakan nama Chinese. Betul ke guys? Adakah betul? Sebab Niza pun banyak yang jumpa orang Chinese Indonesia ni, tapi dia punya pasport kebanyakannya nama dia bukan macam nama orang Chinese lah. Dia macam nama orang Indonesia. Tapi dia boleh bertutur dalam bahasa Cina. Sebab dia memang keturunan Tionghoa, mestilah dia pandai cakap bahasa Cina kan. Jadi guys, itu dia perbezaannya Chinese Malaysia dengan Tionghoa Indonesia. Banyak sekali. Ternyata masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan, ada pro dan con masing-masing. Tetapi bagi Niza, untuk dari segi ni, Niza memang respect dengan Indonesia kerana kuat untuk mengekalkan jati diri negara Indonesia. Apapun sebagai rakyat Malaysia, apa yang Niza inginkan adalah walaupun kita hidup berbilang kaum di Malaysia, yang penting hormat menghormati, bantu membantu, saling prihatin, saling Niza ingin Malaysia juga mengekalkan keharmonian di dalam negara walaupun berbilang kaum. Itu saja guys, Niza punya reaksi daripada video ni. Terima kasih kerana tengok sampai habis. Kalau Niza ada tersalah kata ataupun mengguris hati orang-orang Indonesia atau Malaysia, Niza minta maaf
siap-siap dekat sini. Tidak bermaksud Niza ingin mengguris perasaan sesiapa dengan reaction video ini. Jadi itu saja guys daripada Niza. Jumpa lagi, bye. Jangan lupa subscribe.